Weh, I sumpah terkejut. Yang ni adalah kereta first made in Malaysia Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton, sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Weh, I sumpah terkejut. Yang ni adalah kereta first made in Malaysia ni nama Malaysia. dia adalah Bufori Motors. Made in Malaysia. Fully handmade. No robots or automation. Tesla pun kalah kau. Ni kita je. Tak percaya. Tesla pun kalah, bro. Malaysia. Oh, wow. Mula-mula I fikir yang ni kereta import. Lambo ke, Mustang ke. Aku cakap Politeknik tak boleh berjaya. Kau imagine masuk poli buat kereta weh. Ini adalah projek projek untuk saya lepas. Untuk buat ni, berapa orang tim? Dalam 15. So basically dia boleh gerak ke tak? Boleh? Wow. Kata ni gunakan untuk lumba di Thailand awal tahun ni. Dia dah berlumba dah. Ha. You ambil kos apa untuk buat ni? Kebentuk pembuatan otomotif. Automotif. Tu je I tahu. Otomotif lah. Belakang ni panjang sikit. Oh, tapi kiranya you belajar apa? Belajar tentang pembuatan lah. Pembuatan otomotif. Dari A to Z. banyak. Dari designing, colour, cat, engine, semua. Oh, dekat Politeknik. And boleh bergerak, boleh race. Boleh. Kereta ni gunakan EV, elektrik. Ini semua mechanical dibuat oleh Politeknik lah. Student yang buat. Dan chassis ni atau body kit ni sekolah tu. disponsor oleh Perodua. Anak Oh pelajar. my god. You ambil masa untuk settlekan kereta ni berapa lama? Kereta ni tak buat bulan 7 tahun lepas. 7 bulan je. 15 orang 7 bulan untuk hasilkan kereta ni. Kau tengok sekarang ada orang tau. Tu bukan tipu-tipu patung ya, ada orang. Cik tak lah. Kata aku je. Dunia otomotif Malaysia itu memang lebih maju dibandingkan dengan negara kita Indonesia, yang dimana Indonesia sebuah negara besar, tapi kenapa tidak memiliki mobil nasional sendiri? Bahkan dulu ada jenama mobil SMK yang digadang-gadang akan menjadi salah satu mobil nasional yang menguasai pasaran Indonesia. Tapi sekarang entah kemana mobil SMK. Sedangkan negara tetangga kita semakin berlomba-lomba di dalam desain mobil terbarunya. Nah, Malaysia memiliki 2 jenama mobil nasional, yaitu Proton dan Pro 2. Bahkan setiap tahunnya selalu berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kita akan melihat perkembangan negara tetangga kita di dalam dunia otomotifnya. Salah satunya mobil nasionalnya. Mungkin sebagian netizen ada yang berkomentar, itu kan bukan Malaysia sendiri yang menghasilkan mobil nasionalnya. Itu kan juga kerjasama dari negara lain. Setidaknya Malaysia memiliki 2 mobil nasional yang dimana setiap tahunnya selalu berinovasi. Sekali lagi, video ini untuk informasi sahabatku semua, biar kita juga tahu seperti apa perkembangan negara tetangga kita, dan bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Dulu kita kan juga punya mobil SMK ya, yang dimana katanya mobilnya ini akan menguasai pasaran Indonesia. Tetapi sekarang netizen pun juga bertanya-tanya di mana mobil SMK kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, Proton, Pro 2. Mereka dari tahun ke tahun semakin berinovasi. Dari yang dulunya nggak punya mobil listrik nasional, sekarang Malaysia sudah punya. Dan setiap tahun mobil nasionalnya keluar dengan bodi-bodi yang begitu sangat keren dan luar biasa. Oke, sahabat-sahabatku semua, dari video awal tadi kita juga bisa melihat sekelas anak pelajar saja bisa menciptakan sebuah mobil yang sangat keren. Bahkan mobil tersebut pun juga akan dijadikan ajang perlombaan. Jelas-jelas kita bisa melihat ya perkembangan negara di Asia Tenggara ini di dalam dunia otomotif begitu sangat luar biasa, termasuk negara tetangga kita. Lalu bagaimana kelanjutannya tentang jenama-jenama mobil Malaysia yang terbaru? Salah satunya adalah Proton Pro 2, yang dimana Pro 2 ini mengeluarkan mobil terbarunya. Wow, ini sungguh sangat luar biasa. Lalu bagaimana perkembangannya mobil nasional Indonesia SMK? Kita langsung simak bersama-sama.
Bayangkan mobil SMK yang selama ini digadang-gadang sebagai karya anak bangsa, ternyata sebagian besar komponennya berasal dari luar negeri, khususnya dari Tiongkok. Berdasarkan hasil investigasi terbaru, sekitar 89% bagian mobil SMK merupakan hasil impor dari Cina, mulai dari mesin, sasis, hingga komponen elektronik. Banyak yang merasa kecewa karena selama ini SMK dipromosikan sebagai simbol kemandirian industri nasional dan semangat kebangkitan otomotif lokal. Kalau sebagian besar komponennya impor, terutama dari Cina, maka label mobil nasional menjadi sangat dipertanyakan. Ini lebih tepat disebut sebagai rebranding produk Tiongkok. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa penggunaan komponen impor adalah hal wajar dalam tahap awal pengembangan produk otomotif, asalkan ada roadmap jelas menuju lokalisasi produksi. Meski begitu, publik tetap berharap transparansi dan kejujuran dari pihak produsen serta pemerintah dalam menyampaikan fakta tentang mobil SMK yang selama ini dibanggakan sebagai simbol nasionalisme industri otomotif Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia bukan nggak bisa ya Om ya? Bukan Sebenarnya nggak bisa, tapi nggak akan dikasih sama Jepang, nggak akan dikasih ya Om ya? kecuali betul-betul berani melawan. Hmm. Berani melawan dan ada backup untuk melawan. Iya ya, paling penting kayaknya backup di itu deh. Backup teknologi. Iya. Oh gitu toh. Jadi anggap nih, Hah? sekarang ada perusahaan, Hah? ya mau perusahaan mana aja lah, terserah. Mau perusahaan India, Cina, dan lain sebagainya. Kalau mau transfer teknologi, kerjasama dengan orang Indonesia, bikin pabrik mobil di Indonesia, terus bikin merek sendiri di Indonesia, transfer teknologi, Jadi. jadi pasti. Dulu kan mau dibikin itu kan tuh SMK itu. SMK. SMK itu kan dari Cina sebetulnya, mesin dan lain sebagainya dari Cina. Di Cina. Oh, dari Ah. Cina. Nah itu kalau jadi dan SMK. betul-betul di ACC jadi tuh. Itu di ACC-nya tuh di ACC sama siapa maksudnya? Ya waktu itu presiden tuh harusnya. Hmm. Tapi dulu kayaknya udah mulai deh Om dulu. Udah mulai tapi kan berhenti di tengah jalan. Nah itu karena tekanan politik berarti ya Om. Ya waktu itu kan sempat dibawa uji emisi nggak lolos apa gitu kan. Oh gitu. Waktu itu terus juga sempat mangkrak, Hmm. jadi gubernur tambah mangkrak, terus jadi presiden. Pokoknya jadi presiden ya masih tetap mangkrak sampai sekarang. Mangkrak sampai Itu tuh sekarang. uji emisi emang beneran nggak lolos atau gimana? Nggak lolos. Oh, nggak lolos uji emisi. Ya sebetulnya waktu itu adalah tujuannya emang bikin mobil sendiri. Mau backupnya dari Cina kah, mau dari mana kah, terserah. Yang penting jadi dulu mobil sendiri, punya merek sendiri. Nah nanti sambil waktu berjalan kan pasti transfer teknologi tuh. Hmm. Nah itu yang dimaksud begitu. Tapi nggak Kalau jadi. nggak begitu susah. Belajar dari pengalaman di ya tapi pasti tekanan politik juga entah bagaimana sangat tinggi sih Pak. Itu pasti tekanan politik dan lain sebagainya pasti tinggi. Sekarang gini loh, dengan jumlah penduduk di atas 200 juta itu Indonesia tuh market yang sangat besar loh. Betul sekali. Indonesia kan masuk negara mungkin 15 besar yang jumlah penduduknya banyak di dunia. Yang pasti sudah lebih dari 10 kalinya Malaysia sendiri kan. Artinya apa? Artinya marketnya 10 kalinya Malaysia. Betul sekali. Kalau dilepas kan saya. Iya. Tapi seharusnya sekarang bisa sih kalau Indonesia mau bikin mobil listrik. Kenapa Om? Karena apa? Karena mobil listrik kan nggak perlu mesin bensin, gampang. Oh iya, kalau mau mulai lagi bisa ya Om ya? Ya, body sudah bisa bikin, kabel-kabel bisa, dinamo juga bisa bikin, tinggal baterai. Nah, kalau jadi bikin pabrik baterai kan nikelnya banyak, lithium Betul. tinggal jadi udah mau produksi mobil listrik sendiri udah jalan. Kenapa kok di Malaysia tuh Peero 2 kancil malah laris manis oh? Ini Nah, itu itu di Malaysia kan perusahaan asing nggak boleh bikin merek sendiri, dia harus kerjasama dengan perusahaan lokal. Harus kerja sama ya. Mereka pakai merek mereka. Peero 2 itu. Peero 2. Jadi kalau mau bikin pabrik di Malaysia mobil nggak boleh, misalnya pakai merek Daihatsu bikin pabrik nggak boleh, harus kerjasama dengan
orang lokal bikin merek sendiri. Berarti itu hanya ganti merek dong, Om? Atau gimana? Atau gimana? Sahamnya dimiliki oleh orang Malaysia yang terbesar. Oh, ngerangkainya tetap di Malaysia. Ya, artinya dia harus bikin pabrik Hah? dan harus kerjasama dengan orang Malaysia Hah? dan harus bikin perusahaan Malaysia yang punya. Oh. Mungkin komposisi sahamnya yang Malaysia punya itu 51% atau 55%. Tapi bahan-bahannya semuanya dari Daihatsu. Awalnya iya, tapi setelah jalan mereka bisa bikin sendiri kan. Oh gitu. Akhirnya transfer teknologi toh. Oh iya, transfer teknologi. Maka di Malaysia nggak ada namanya merek Daihatsu. Sana Proton, Peru 2 gitu-gitu. Benar-benar sama sekali nggak bisa masuk. Memang nggak masuk. Masuk paling import aja sih. Import gitu ya. Nah, karena Peru 2 kancil itu kerjasamanya dengan Daihatsu kan, jadi ya basic mesinnya Daihatsu. Dan laku di sana jadi mobil rakyat kan, karena murah. Iya. Nah, jumlahnya bersibun, spare part banyak. Baratnya kalau di sana jadi Suzuki Carry atau Kijang gitu. Iya, kayak. Tapi akibatnya Malaysia jadi punya perusahaan mobil. Nah, gitu ya. Nah, kalau Indonesia dulu mau begitu dipaksa gitu ya. Indonesia punya perusahaan mobil. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Mereka melihat pangsa pasarnya Indonesia kan sangat besar dengan jumlah penduduk yang begitu besarnya. Malaysia kan jumlah penduduknya hanya 10%-nya Indonesia loh. Iya. Maka dengan pangsa pasar yang begitu besar kan pabrik-pabrik besar juga mau melepas kan enggan. Enggan ya. Karena mereka melihat potensinya 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Ini jadi pangsa pasar yang gede. Iya. Tapi mau melepas enggak? Iya. Dilepas paling hanya bisa bikin bodi, karoseri, tapi mesin tetap asli Jepang. Iya ya. Dan nggak bisa bikin pabrikan sendiri. Baik mobil maupun motor. Motor aja yang sederhana, Honda nggak mau ngasih kok. Zaman dulu kan masuk motor Cina murah-murah itu Honda langsung bikin tandingan untuk mematikan motor Cina. Jialing waktu itu masuk. Untuk memahami kemajuan mobil Pro 2 dan Proton di Malaysia, kita perlu melihat beberapa faktor kunci yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka. 1. Sejarah dan dukungan pemerintah. Proton, didirikan pada tahun 1983, merupakan proyek mobil nasional pertama Malaysia dengan tujuan untuk memacu industrialisasi dan membangun industri otomotif lokal. Pemerintah memberikan dukungan signifikan melalui berbagai kebijakan, termasuk tarif dan pajak yang lebih tinggi untuk mobil impor, yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Proton dan kemudian Pro 2. Pro 2 hadir pada tahun 1993, juga mendapatkan manfaat dari status sebagai mobil nasional kedua, dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan dalam berbagai bentuk. 2. Kemitraan strategis dan transfer teknologi. Proton pada awalnya menjalin kemitraan dengan Mitsubishi Motors Corporation, MMC, untuk produksi mobil pertamanya, Saga. Kemitraan ini memberikan akses ke teknologi dan platform yang teruji. Setelahnya, Proton juga mengakuisisi Lotus, yang memberikan keunggulan dalam teknologi dan kualitas mobil. Sejak tahun 2017, Proton menjalin kemitraan strategis dengan Zhejiang Geely Holding Group, yang semakin memperkuat teknologi dan jangkauan globalnya. Pro 2 memiliki kemitraan yang kuat dengan Daihatsu, sekarang bagian dari Toyota. Kemitraan ini memungkinkan Pro 2 untuk mengadopsi teknologi Daihatsu, dan menghasilkan mobil-mobil kompak yang sesuai dengan pasar Malaysia. 3. Fokus pada pasar domestik dan pemahaman konsumen. Kedua perusahaan sangat memahami preferensi dan kebutuhan konsumen Malaysia. Mereka menawarkan mobil dengan harga yang kompetitif, fitur yang sesuai, dan jaringan layanan purna jual yang luas. Model-model seperti Proton Saga dan Pro 2 Myvi telah menjadi ikon dan pilihan utama bagi banyak keluarga Malaysia. 4. Pengembangan produk dan inovasi. Proton terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, R&D, untuk meningkatkan kualitas, desain, dan teknologi mobil mereka. Peluncuran model-model SUV seperti X70 dan X50, yang dilengkapi dengan fitur pintar dan konektivitas, menunjukkan langkah maju dalam inovasi produk. Pro 2 juga secara konsisten memperbarui dan meningkatkan model-modelnya, dengan fokus pada efisiensi bahan bakar, keamanan, dan fitur-fitur praktis. 5. Peningkatan kualitas dan standar internasional. Seiring waktu, baik Proton maupun Pro 2 telah meningkatkan kualitas produk mereka secara signifikan. Proton, misalnya, telah berupaya untuk memenuhi standar regulasi dan pasar global. Kemitraan dengan perusahaan asing seperti Geely telah membantu Proton dalam mengadopsi teknologi canggih dan meningkatkan kualitas produknya. 6. Kontribusi terhadap ekonomi nasional.
Keberadaan Proton dan Pro 2 telah menciptakan ekosistem industri otomotif di Malaysia, termasuk vendor komponen, jaringan distribusi, dan layanan purna jual. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nasib mobil SMK beda jauh dengan nasib mobil negara tetangga. Proton Pro 2 justru semakin maju ke hadapan. Dan menurut pendapat mekanik dari Indonesia, rasanya Indonesia ini agak cukup berat kalau untuk membuat mobil nasional sendiri, kecuali ada beberapa dukungan yang besar ya. Kalau hanya sekedar untuk membangun pabrik, membuat mobil nasional sendiri, yang dimana kadang-kadang dukungannya tidak kuat, ya mungkin akan berakhir seperti SMK. Oke, sahabat-sahabatku semua, itulah informasinya. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.